长相中有失。换剑士，强者之路。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 436 sampai 439. Cerita berlanjut di area kompetisi yang luas dan penuh dengan sorakan penonton. Sebuah cahaya putih tiba-tiba melonjak dengan cepat mengarah ke arah Lao Fang. Namun dia itu masih tenang. Ketika lawan-lawannya mungkin akan panik, dia itu dan cepat membuat keputusan terbaik yang bisa dia buat dalam situasi itu. Lao Fang kemudian bergegas mengendalikan pesawat ulang-aliknya, sehingga pesawat itu pun dan gesit bergerak menghindari serangan pertama. Kemudian dia segera menggunakan matriks pedang pesawat ulang-alik sebagai pertahanan, membentuk dinding pelindung di sekitarnya. Tak berhenti sampai di situ, dia juga memerintahkan batang panjang emas gelap di punggungnya untuk memproduksi 4 bilah emas yang lebih banyak, menciptakan penghalang tambahan untuk menghalangi cahaya putih itu. Keempat pelangi emas melesat keluar dari belakang Lao Fang, membentuk jaring yang menyelimuti cahaya putih tersebut. Suara benturan pun terdengar sangat keras, membuat ekspresi lawannya ketakutan. UTWDK ini adalah lawan yang tangguh, memiliki kartu andalan yang dilatihnya selama bertahun-tahun. Dan pemahamannya yang mendalam tentang hukum asal angin, langkah ini adalah langkah serangan yang kuat dan cepat. Sebelumnya, selama tahap latihan ruang, dia itu tidak pernah menggunakan senjata rahasia ini. Bahkan selama duel 3 putaran sebelumnya, dia tidak merasa perlu menggunakannya. Karena lawan-lawannya tidak cukup kuat, namun kali ini dia merasa perlu untuk menggunakan kartu andalannya. Kartu andalannya itu dikenal sebagai Blade Meninggalkan, memiliki sifat-sifat hukum asal angin. Kecepatannya sangat cepat, melayang, dan melengkung dengan kekuatan besar. Ini adalah serangan yang tidak terduga dan sangat kuat. Namun Lao Fang dan ketenangannya yang menakutkan berhasil menghadapinya dengan sangat baik. Bukan hanya pelangi emasnya yang berhasil memblokir serangan itu, tapi kombinasi antara matriks pedang dan manuver dalam menghindarinya membuat serangan lawannya menjadi tidak berguna. Sambil menatap lawannya dengan dingin, 5 pelangi emas milik Lao Fang melesat ke arah UTWDK. Akibatnya dalam sekejap mata, pelangi emas tersebut menembus tubuh lawannya. Dan begitu pertarungan kali ini berhasil dimenangkan oleh Lao Fang. Lao Fang kemudian mulai turun dari udara dan melihat pisau kecil putih perak yang berhenti di depannya. Pada saat itu Lao Fang berpikir bahwasannya siapapun yang mampu mencapai 100 besar, memang mereka tidak boleh diremehkan. Dalam alam semesta ini, seorang pembaca roh dapat mengendalikan senjata roh mereka dari jauh. Mirip dengan bagaimana pejuang menggunakan senjata lempar seperti lembing, kapak pendek, dan pisau pendek. Senjata semacam itu dikenal sebagai senjata rahasia. Mereka kuat dan jarang terlihat. Setelah memenangkan pertarungan pertama ini, Lao Fang masuk ke dalam 100 besar. Hadiahnya meningkat menjadi 100 elemen campuran, dan ia memperoleh hak untuk memasuki surga perusahaan virtual dan area rahasia tanah. Tak berselang lama, terlihat Tuan Kesatria yang sedang mengucapkan selamat kepada para pejuang di arena, sambil mengamati 100 wanita dan pria muda di dalam arena. Tuan Kesatria itu berkata, pertama dia memberikan selamat kepada mereka yang telah berhasil masuk ke dalam 100 besar dan dapat memasuki surga virtual serta wilayah rahasia bumi perusahaan jagat raya. Saat ini mereka akan memilih 20 besar dari mereka semua. Menurut pilihan sistem alam semesta virtual, pria itu mulai melaporkan 20 nama. Segera 100 jenis muda yang baru saja menang menjadi gugup. Meskipun mereka telah menang, hanya 20 dari mereka yang akan mendapatkan kesempatan untuk maju ke babak berikutnya dan bertempur memilih 10 final. Nama-nama pun disebutkan oleh Tuan Kesatria untuk melaju ke babak berikutnya. Mereka adalah Bolan, Gusyulo, Aichan, Wuka, Yifeng, Jialishi, Rongjun, Qiansui, dan Lao Fang. Mereka yang tidak disebut hampir tidak bisa menahan kegelisahan mereka. Mereka semua senang, namun hanya 20 orang yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Sementara itu 20 finalis nampak sedang duduk di sudut, beristirahat dan mengendalikan kondisi mental mereka. Mereka diam-diam juga menunggu pertempuran berikutnya yang lebih penting. Di antara mereka mungkin hanya Dewa Kematian Bolan yang yakin dan kemenangannya, sedangkan 19 lainnya masih ragu-ragu. Di momen serupa, beberapa finalis mulai mempertanyakan siapakah sebenarnya lawan mereka pada babak berikutnya. Pengaturan pertempuran ini sama sekali tidak diungkapkan. Mereka hanya akan tahu kapan saatnya untuk bertarung. Ini mungkin juga ujian bagi kondisi mental mereka. Tetapi Lao Fang tidak mengkhawatirkan hal tersebut.
Ia justru menutup matanya dan mulai membersihkan dirinya serta mengosongkan pikirannya, memasuki keadaan tenang dan sabar menunggu pertempuran dimulai. Setengah jam kemudian, pelajar pun bergetar. Di alun-alun yang luas, 10 arena naik secara bertahap, semuanya diselimuti dalam jaring hitam yang besar. Secara bersamaan, 20 orang yang beristirahat segera dibawa ke 10 arena. Di dalam arena, beberapa orang menonton dan penasaran, terutama pada pertandingan Dewa Kematian Bola melawan Kapak Darah Tau. Mereka semua tahu hasil ini bisa diprediksi dengan mudah. Para penonton mengetahui kalau Bolan adalah jenis mutlak yang hanya muncul sekali dalam banyak kompetisi. Sedangkan Kapak Darah Tau meskipun tangguh, kemungkinannya untuk mengalahkan Bolan sangatlah rendah. Namun perhatian terbesar juga ada pada pertandingan lain, yaitu penghipnotis Yalingxi melawan Shigella Laofeng. Yalingxi adalah pembaca hipnotis roh yang paling menakutkan dalam kompetisi kali ini. Sementara Laofeng dikenal sebagai petarung yang tak kenal takut. Pada saat itu, Yalingxi berdiri di atas cakram hitam. Tatapannya dingin saat bibirnya sedikit bergerak. Energi roh tak berbentuk tanpa jejak segera berisiar ke arah Laofeng, langsung menyerang pikirannya. Energi rohnya terlalu cepat saat melepaskan hipnotismenya. Yalingxi kemudian melambaikan tangannya secara bersamaan. Dis hitam di bawah kakinya telah menjadi cahaya hitam yang memotong lurus ke arah kepala Laofeng. Ini adalah pertama kalinya dalam pertempuran arena bahwa Yalingxi menggunakan hipnotisme dan senjata rohnya dalam serangan simultan. Namun Laofeng sudah siap dengan semua itu. Ia pun bergerak dan cepat dan tepat. Dia menghindari serangan tersebut dan melancarkan serangan balik yang menghancurkan. Pertempuran antara keduanya adalah pertarungan puncak, mencerminkan kekuatan dan ketahanan masing-masing. Dalam pertempuran yang sengit dan menegangkan itu, Laofeng akhirnya berhasil mengalahkan Jia Lixi, membuktikan bahwa dia layak masuk ke dalam 10 besar. Di arena yang penuh dengan sorakan, Laofeng berdiri dengan bangga. Pertarungan yang telah berlangsung penuh dengan ketegangan dan kegembiraan. Di balik kemenangan itu, Laofeng tahu bahwa perjalanannya ini masih panjang dan penuh dengan tantangan. Namun dengan ketenangan dan keberaniannya, dia siap menghadapi setiap perantangan yang ada di depan. Di tengah arena yang dipenuhi sorakan penonton, sebuah energi roh tak teruntuk bergerak diam-diam menyerang kesadaran Laofeng. Kesadarannya yang luas dan tak berujung tiba-tiba terisi oleh sebuah pagoda emas besar, hampir mengisi seluruh ruang tersebut. Pagoda ini dengan total 2 tingkat, terbuat dari ukiran kristal transparan yang memancarkan cahaya keemasan, nampak hampir sempurna. Pagoda ini tidak rusak dan sepenuhnya mampu melindungi inti jiwa di dalamnya. Teknik rahasia itu diturunkan dari Master Planet Yuanmo kepada Laofeng. Dia telah mempelajari dan fokus pada jejak jiwa dan pagoda kosong, yang darinya jejak jiwa diciptakan oleh gurunya. Namun seiring waktu, Laofeng lebih tertarik pada serangan jiwa karena spesialisasinya, karena kemampuannya dalam master spiritual. Ia perlahan mengurangi pelatihannya tentang jejak jiwa setelah mencapai jejak dasar 10.000 jiwa roh dan mampu menyingkirkan jejak perbudakan. Sebaliknya, ia justru memprioritaskan pagoda kosong dalam rencananya. Sebagai pengendali pembaca roh, serangan jiwa mungkin bukan kaliannya, tetapi pertahanannya harus kuat. Oleh karena itu, Laofeng tidak pernah mengendur dalam pelatihannya. Pagoda kosong itu adalah teknik yang sangat kuat. Huyanbo sendiri hanya mencapai tingkat 6 pagoda sebelum meninggoy. Dia percaya jika berhasil mencapai tingkat ke-7, dia mungkin tidak akan mati dalam tragedi tersebut. Hal ini menggambarkan betapa kuatnya pagoda kosong. Selama 5 tahun terakhir, Laofeng tidak pernah rileks dalam pelatihan. Dengan pemahaman tentang hukum emas dan ruang angkasa, ia pun berhasil mencapai tingkat 2 pagoda kosong yang murni untuk pertahanan. Ketika energi roh Yalingxi menyerang kesadaran Laofeng, energi itu segera membungkus pagoda kosong, berusaha untuk menyatukannya. Pagoda kosong terbuat dari energi roh tak tertandingi, masih memiliki jejak kesadaran. Jiwa Laofeng adalah perpaduan lengkap dari energi roh yang tak terhitung jumlahnya. Dengan energi roh tanpa bentuk yang menyentuh pagoda kosong, kesadarannya segera jatuh ke dalam hipnotisme yang menakutkan. Dalam sekejap, Laofeng mendapati dirinya di atas lautan Pasifik, menyaksikan binatang buas raksasa lebih dari 100 km panjangnya, menciptakan gelombang besar. 2 binatang buas absolut lainnya masing-masing sepanjang 10 km, memuntahkan api ke tanah, menghancurkan gedung-gedung pecah ke langit, dan membuat orang-orang berteriak kesakitan. Markas yang dulunya megah kini berada di runtuhan. Di momen serupa, Laofeng merasa seperti sedang bermimpi dan ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi kesadarannya segera menyadari bahwa ini adalah hipnotisme. Untung saja pagoda kosong yang kuat berhasil melindungi inti jiwa Laofeng, sehingga bahkan hipnotisme Jia Lingxi yang kuat hanya bisa sedikit mempengaruhinya.
Dengan tekad kuat, Lao Fang berteriak untuk bangun dan dunia ilusi mulai bergetar. Dalam sekejap, ilusi itu pun hancur. Lao Fang kemudian terbangun ke dalam arena. Namun pada saat itu, piringan hitam milik lawannya sudah sangat dekat dengannya. Lantas dengan gerakan cepat, dia menghindari serangan itu. Meski perisai pelindung terhempas, dia berhasil melarikan diri dengan hanya luka di lengan. Darah segar pun mengalir dari Lao Fang. Setelah itu, 6 aliran energi emas melesat dari belakang Lao Fang, membentuk 6 pisau emas yang menembus Jialingxi. Meskipun Jialingxi memiliki senjata raw defensif, serangan Lao Fang terlalu kuat dan akhirnya menghancurkan hal itu. Jialingxi pun kalah. Lao Fang adalah pemenangnya. Ia pun masuk ke dalam 10 besar. Kemenangan ini mengejutkan banyak orang karena teknik hipotisme Jialingxi dianggap tak terkalahkan. Bahkan para pengamat yang berpengalaman termasuk Dewa Kematian Bolan tidaklah mengira Lao Fang bisa menang dengan cepat. Tekad kuat dan kemampuan bertarung Lao Fang membuatnya berhasil keluar dari hipotisme dan mengalahkan Jialingxi. Di arena, pemenang 10 besar lainnya mulai muncul satu persatu, yakni Bolan, Qian Shui, Lao Fang, Jiang Mo, Lancelot, Tuka, Aichan, Long Yun, Alpatela, dan Rong Jun. Pertarungan antara Gu Xilou dan Rong Jun adalah yang terpanjang dan paling mengejutkan. Gu Xilou, pengontrol pembaca roh yang sempurna, awalnya nampak mendominasi, tetapi akhirnya kalah dari sepik Rong Jun yang dikenal dengan pengendalian pisaunya yang brutal. Pada waktu itu, para penonton nampak begitu terkejut. Di antara para pemenang, Lao Fang dan Rong Jun berhasil menarik perhatian khusus. Pekerjaan pisau Rong Jun yang menakutkan membuatnya menjadi ancaman besar. Sedangkan kemenangan Lao Fang melawan Jialingxi menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Meskipun kelihatannya seperti pertarungan lambat, sebenarnya semuanya berlangsung dengan cepat. Meskipun sudah menang, tapi Lao Fang tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Selain itu, walaupun dia telah mengalahkan salah satu lawan terkuat, tantangan lebih besar masih menanti dirinya. Namun dengan ketenangan, keberanian, dan kemampuan bertarungnya, dia pun siap menghadapi setiap rintangan yang ada di depannya. Dia telah membuktikan bahwa dia layak berada di antara 10 besar dan akan terus berjuang untuk menjadi yang terbaik. Bagi Lao Fang, kompetisi ini begitu penting, karena siapapun yang berhasil masuk ke dalam 10 besar akan diberikan hadiah besar dan juga hak istimewa untuk memasuki area rahasia yang sangat diinginkan. Pertarungan yang akan datang nanti adalah antara 10 pejuang terkuat, masing-masing dan kemampuan dan teknik unik mereka. Di antara mereka ada seorang pemuda liar bernama Rong Jun, yang dikenal karena keberanian dan keterampilan yang luar biasa. 5 tahun yang lalu, Rong Jun membuat janji berani kepada Lao Fang, bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi nomor 1 di seluruh alam semesta. Pernyataan itu bukanlah sekedar omong kosong saja, karena Rong Jun memang memiliki pengetahuan mendalam tentang 4 area rahasia perusahaan virtual universe, menunjukkan bahwa dia bukan sekedar katak di sumur. Di sisi lain ada seorang pemuda besar yang hitam legam, bernama Apotela, yang juga merupakan salah satu pejuang terkuat. Dia menyadari bahwa pekerjaan pedang Rong Jun memiliki kekuatan yang luar biasa, yang membuatnya yakin bahwa Rong Jun bisa mencapai 5 besar. Singkat cerita, seorang Tuan Kaisar yang merupakan salah satu pemimpin perusahaan virtual universe mulai mengumumkan bahwa para pejuang yang berhasil masuk 10 besar akan mendapatkan 1000 elemen campuran dan hak untuk memasuki area rahasia awal absolut. Semua orang menunggu dengan napas tertahan untuk melihat siapa yang akan menjadi 5 teratas dan akhirnya 2 teratas. Lalu para jenis yang bertarung dibagi menjadi pasangan berdasarkan seberapa cepat mereka menyelesaikan pertandingan sebelumnya. Ini menghasilkan beberapa pertandingan yang sangat menarik. Bolan melawan Rong Jun, Qian Shui melawan Alpatela, Lao Fang melawan Long Yun, Jiang Mo melawan Aichan, dan Lancelot melawan Huka. Pertandingan yang paling dinantikan antara Bolan yang dikenal sebagai Dewa Kematian dan Rong Jun. Semua orang menganggap bahwa siapapun yang bertarung dengan Bolan pasti akan kalah. Namun Rong Jun tidak mudah menyerah. Meskipun semua orang mengira dia akan kalah melawan Bolan, tetapi Rong Jun tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik. Di sisi lain, Lao Fang merasa sedikit kasihan pada Rong Jun, tapi dia juga menyadari bahwa dia harus fokus pada pertarungannya sendiri melawan Long Yun. Long Yun sebenarnya adalah seorang pejuang yang sangat rendah hati dari negara semesta Langting. Meskipun dia tidak pernah menarik perhatian banyak orang, kekuatannya sangatlah luar biasa. Dia adalah satu-satunya pejuang di antara 20 besar yang hanya memahami satu hukum asal, yaitu hukum tanah. Hal itu membuat pertahanannya sangat kuat dan serangannya juga tidak kalah hebat. Setelah itu, pertarungan pun dimulai dengan cepat. Rong Jun menghadapi Bolan. Sementara itu, Lao Fang nampak sedang bersiap melawan Long Yun. Di tengah arena yang mewah dan indah, Lao Fang memperhatikan Long Yun dengan seksama. Long Yun dan tubuh yang kekar dan baju besi yang berat memegang sebuah kapak besar yang menakutkan.
Tatapannya sangatlah dalam dan tak terduga membuat Lo Feng waspada. Long Yun dan suaranya yang dalam dan menggelegar memberikan penghormatan kepada Lo Feng sebagai seorang pejuang yang kuat dan berjanji akan menggunakan kekuatan penuh untuk mengalahkannya. Saat energi kuning mulai keluar dari tubuhnya, ruang di sekitarnya nampak hampir mengembun dan mengeras. Tekanan berat yang tak terlihat membuat Lo Feng merasa tertekan. Pertarungan antara Lo Feng dan Long Yun menjadi sangat menegangkan, di mana Long Yun menggunakan kekuatan tanahnya untuk menciptakan tekanan yang luar biasa. Sedangkan Lo Feng menggunakan kemampuannya sebagai pengendali pembaca roh untuk melawan. Pertarungan mereka membuat para penonton terkejut dan kagum. Para jenius yang menonton tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka melihat betapa kuatnya Long Yun hanya dalam hukum asal tanah saja. Pertarungan antara Lo Feng dan Long Yun menjadi semakin sengit. Keduanya saling menyerang dan kekuatan penuh, mencoba mencari celah untuk mengalahkan lawannya. Para penonton terpesona oleh kekuatan dan keterampilan yang ditunjukkan oleh kedua pejuang itu. Di tengah-tengah pertarungan, Lo Feng teringat kata-kata Long Yun sebelumnya. Long Yun telah mengingatkan Lo Feng untuk berhati-hati dengan Long Yun, karena dia itu memiliki pemahaman mendalam tentang hukum asal tanah. Lo Feng tahu bahwa dia harus menggunakan strategi yang cerdas untuk mengalahkan Long Yun. Dia mulai menggabungkan serangan dan pertahanannya dengan cara yang lebih efektif, mencoba menemukan kelemahan dalam pertahanan Long Yun. Long Yun di sisi lain terus menekan Lo Feng dengan serangan beratnya. Namun Lo Feng tidak mudah terpengaruh. Dia menggunakan kecepatan dan keterampilan pengendali roh untuk menghindari serangan Long Yun dan melancarkan serangan balik. Pertarungan mereka menjadi semakin intens dengan kedua pejuang menunjukkan keterampilan dan kekuatan terbaik mereka. Pada saat itu Lo Feng membuka matanya menatap tajam ke arah pejuang liar bernama Long Yun yang melepaskan wilayah kekuasaannya. Lo Feng merasa bahwasannya di 10 besar alam semesta ini semuanya memiliki domain mereka masing-masing. Dan sebagian besar domain mereka berada di level 9. Memiliki domain tidaklah aneh, namun domain milik Long Yun hampir sempurna menyatu dengan hukum asal. Saat ia melepaskan domainnya, ruang di sekitarnya nampak mengental dan mengeras. Menurut Lo Feng, pemahaman Long Yun tentang hukum asal tanah bahkan lebih kuat dari Long Yun. Adapun pemahaman hukum asal angkasa terlihat sudah hampir sempurna. Hal itu membuat Lo Feng menyadari kalau dirinya sedang berada dalam kesulitan, karena Long Yun telah memahami dua hukum asal dan menyatukannya dengan sempurna. Penggabungan dua hukum asal Long Yun itu tepat seperti persenjataan Nansen, yang mengharuskan dua jenis hukum asal untuk digabungkan bersama. Adapun Lo Feng sendiri, hukum asal emasnya bergantung pada binatang bertanduk emas dan hukum asal angkasa bergantung pada klan klon Musa, yang mengharuskannya untuk menggunakannya bersama-sama dengan tubuh buminya. Tak tinggal diam saja, Lo Feng pun segera menunjuk Long Yun, sehingga 9 aliran energi emas melesat keluar dari batang panjang emas digelap di punggungnya, membentuk 9 bilah emas dengan energi emas melilitnya. 9 pelangi emas seperti 9 kepala naga emas meraung saat mereka bergegas ke arah pejuang liar Long Yun yang berdiri kokoh di tanah. Domain kuning dan diameter 50 meter nampak sangat solid. Kecepatan 9 pelangi emas turun drastis saat mereka memasuki domain, seolah-olah menembus domain itu sangatlah sulit. Ketika mereka mencapai sekitar 50 meter dari tubuh Long Yun, kecepatan mereka telah turun, hingga hanya sepertiga dari aslinya. Dan kekuatan mereka juga berkurang dibandingkan sebelumnya. Akibatnya, pelangi emas milik Long Yun itu langsung menghantam baju besi Long Yun, yang membuat mereka berdua sama-sama tidak dapat bergerak. Pada saat itu di udara, ekspresi Lo Feng berubah saat ia melihat bahwa Long Yun benar-benar berhasil menyatukan hukum asal dengan sempurna dalam domainnya. Long Yun kemudian mulai mengambil langkah besar dan bergegas menuju Lo Feng. Setiap langkahnya membuat seluruh arena bergemuruh. Hampir seolah-olah seluruh gunung bergegas ke depan, sehingga Lo Feng pun segera menggunakan 9 utas dan meninggalkan 9 gambar di udara, menghindari serangan Long Yun. Lalu terdengar Lo Feng yang mulai meraung, menggertakkan giginya dan berteriak mengatakan persenjataan Nansen tingkat kedua, formasi Sky Piercing. Setelah itu, 9 pelangi emas segera berhenti di udara. Mereka secara bersamaan dengan cepat terbang bersama dan menyatu. 9 lampu emas ini segera menjadi satu tubuh karena sejumlah besar benang emas buram saling melilit. Cahaya keemasan yang terbentuk juga terus menyusut dan benang emas terus bertambah tipis. Meskipun sepertinya menyusut, setiap bilah emas berbentuk dari 9 bilah kecil. Fungsi cahaya keemasan ini sebenarnya terbuat dari 81 bilah emas kecil bersama-sama. Dalam sekejap mata, 81 bilah telah menyatu dengan sempurna membentuk satu bilah emas jati. Bilah emas itu tidak nampak seperti ilusi sama sekali.
pada 1:3 meter itu benar-benar dibentuk oleh 81 bilah emas kecil yang menyatu. Ketika mereka terus mengembun dan menyatu erat, benang emas yang tak terhitung jumlahnya berkelok-kelok. Ukiran emas di permukaannya menyebabkan seluruh bilah memancarkan aura kuno. Meskipun emas yang dibungkus dengan aliran energi emas hampir seperti komet, meninggalkan aliran energi emas saat melesat ke arah Long Yun. Sontak ekspresinya pun berubah. Domain kuning yang dikendalikannya mengguncang tanah seperti jarum yang menembus lapisan kain. Bahkan setelah memasuki wilayah kuning sepanjang jalan, pisau emas itu masih memiliki 80% kekuatannya. Tak tinggal diam saja dan penuh kecemasan, Long Yun langsung melambaikan kapak besarnya yang menakutkan untuk menghantam bilah emas tersebut. 990 jenius yang menyaksikan ini bersama dengan 1008 makhluk abadi semuanya terkejut saat menyaksikan adegan itu. Mereka semua sepakat kalau Lo Feng benar-benar memberikan sebuah kejutan. Lo Feng ini tidak hanya mencapai level 2 dari 10.000 utas, pemahaman hukum asal emasnya juga telah meningkat pesat. Dia benar-benar dapat menggunakan formasi penusuk langit. Kompetisi kali ini tidak hanya memiliki jenius luar biasa seperti Dewa Kematian Bolang, tetapi juga ada orang lain yang bisa mencapai nomor 1 di kompetisi lain. Jialingxi, Lo Feng, Gu Xilo, Rongjun, Dong Yun. Jika mereka berada di kompetisi sebelumnya, mereka pasti bisa mendapatkan nomor 1. Bahkan jika bukan nomor 1, mereka akan berhasil mencapai 3 besar. Dan kali ini itu adalah pertempuran para elit. Dalam hukum asal, Lo Feng memang jauh lebih baik dalam hukum emasnya daripada hukum ruang angkasa. Sejak ia mulai menggunakan 9 utas, memadukan 9 utas bersama dengan pemahaman hukum emasnya, Lo Feng bisa menggabungkan 9 bilah emas menjadi satu untuk membentuk formasi penusuk langit. Ini adalah kartu andalan terbesarnya, dan dia tidak terburu-buru untuk menggunakannya. Di momen serupa, pisau emas sekali lagi menusuk ke arah Long Yun, seperti penusukan sederhana yang diresapi dengan kekuatan tak terbayangkan. Hanya sedikit melemah di domain berat Long Yun, namun Long Yun justru memilih untuk mundur dan membelokkan kekuatan itu. Berulang kali pisau emas menusuk ke depan, Long Yun seperti kura-kura yang memblokir berulang kali. Di momen yang sama, dalam 5 arena, pertandingan berakhir 1 demi 1. Bola menang melawan Rongjun, Qian Sui menang melawan Alphatela, Jiang Mo kalah dari Aichan, dan Lancelot kalah dari Wuka. Hanya satu pertempuran yang tersisa, yaitu antara Long Yun dan Lo Feng. Long Yun seperti prajurit yang memblokir waktu, pembentukan langit terus menusuk lagi dan lagi. Meskipun luka-luka tubuhnya masih dalam kendalinya, serangan pedang emas itu juga mempengaruhi kecepatannya, membuatnya tidak dapat segera mengejar Lo Feng lagi. Ketika arena terus menyusut, Lo Feng berada dalam kesulitan. Bahkan ketika hanya ada 100 meter diameter yang tersisa, Lo Feng masih dapat tersenyum. Sedangkan Long Yun justru masih berusaha keras untuk mencoba menggunakan keunggulan dari domainnya untuk mengalahkan Lo Feng. Sehingga pertempuran antara Long Yun dan Lo Feng adalah yang tersisa pada saat itu. Long Yun seperti seorang prajurit yang ditempa baja, berulang kali memblokir serangan waktu pembentuk langit yang terus-menerus menusuknya. Kecepatan meledak dari seorang pejuang dalam pertempuran jarak dekat sangatlah menakjubkan, cukup untuk menutup jarak dan menghabisi pengendalinya. Namun formasi langit menusuk Lo Feng terus menghalangi Long Yun, dan itu tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Lantas Lo Feng pun mencoba menggunakan serangan jiwa, tetapi tidak berhasil mempengaruhi Long Yun. Menit dan detik pun berlalu, dan ruang arena perlahan mulai menyusut. Dalam pertempuran puncak ini, peraturan menyatakan bahwa arena akan terus menyusut sampai diameternya hanya tersisa 1 meter. Jika pertarungan berlangsung lebih dari 10 menit, itu adalah aturan konstan untuk mencegah pengontrol terus-menerus terbang menjauh. Ketika diameter hanya tersisa 100 meter, Lo Feng pun tersenyum masam dengan jarak sekecil itu. Long Yun dan kecepatannya meledak dapat dengan mudah menutup jarak dalam sekejap. Lebih buruknya lagi, tekanan domain Long Yun sangatlah kuat dalam area 50 meter. Dengan diameter arena hanya 100 meter, tekanan domainnya hampir mencakup seluruh area. Itu berarti dimanapun Lo Feng terbang untuk menghindar, dia tetap berada di bawah tekanan domain Long Yun. Dalam hal tekanan domain, tidak ada yang cocok dengan Long Yun. Bahkan Bolan pun akan lebih lemah dalam hal itu. Long Yun menari dengan gila menggunakan kapak besar, sementara tekanan domainnya benar-benar melumpuhkan gerakan Lo Feng. Ketika ruang arena hanya tersisa diameter 50 meter, Lo Feng akhirnya pun terjatuh dan dinyatakan kalah. Kekalahan Lo Feng pun tampak tidak adil, namun itu adalah hasil yang masuk akal. Jika ruang tidak menyusut, Long Yun mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menutup dan mengalahkannya. Namun dalam hal pemahaman hukum dan penggabungan serta penggunaan teknik, lawannya memang lebih kuat dalam segala hal. Alhasil 5 besar pun telah dipilih, yakni Bolan, Qian Sui, Aichan, Wuka, dan Long Yun.
3 pria dan 2 wanita yang menjadi pemenangnya. Dalam waktu singkat, 5 orang ini akan terlibat dalam duel putaran pemenang. Dan sebuah aturan yaitu setiap orang dari 5 harus bertarung satu sama lain 4 kali. Setiap kemenangan akan mendapatkan 1 poin, dan poin akhir akan menentukan posisi pertama dan kedua. Setelah beberapa saat, Lo Fong pun terlihat meminum tehnya bersama dengan Rong Jun yang duduk di sampingnya. Mereka berdua menyaksikan pertempuran jarak jauh di arena. Dalam pertempuran jenis itu, mereka berdua dianggap sial. Salah satu dari mereka bertemu Bolan, sementara yang lainnya kalah karena penyusutan arena. Namun mereka berdua merasa bangga bisa mencapai posisi 10 besar. Pada saat itu, Rong Jun menyatakan kalau Long Yun itu benar-benar kuat. Penggabungan domainnya lebih kuat daripada Lo Fong. Tetapi dalam penggunaan kapaknya, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan penggunaan pisau emas milik Lo Fong. Di waktu yang sama, Lo Fong justru memuji Qian Sui. Sebagai seorang petarung, dia benar-benar kuat dan pantas menang. Menurut Rong Jun, Qian Sui dapat dikatakan sebagai satu-satunya pengendali dari 5 teratas. Namun, kekuatan serangannya jelas tidak bisa dibandingkan dengan formasi penusuk langit milik Lo Fong. Jika Lo Fong berhadapan dengan Qian Sui, maka seharusnya Lo Fong bisa dengan mudah mengalahkannya. Di saat mereka berdua saling mengobrol dan menyaksikan pertempuran, pertandingan berlalu dengan cepat, hingga akhirnya hasil akhir pun diumumkan. Tuan Kesatria pun mengumumkan kalau Bolan dan 4 kemenangan beruntun menjadi nomor 1 yang tak terbalahkan. Sedangkan Long Yun dan 3 kemenangannya dan 1 kekalahan menjadi nomor kedua. Kekalahan Long Yun itu terjadi ketika dia melawan Bolan. Long Yun mengakui kalau gerakan pedang Bolan terlalu cepat dan ganas. Kemenangan Bolan itu membuat Bolan mendapatkan hak untuk memasuki area rahasia utama, dan semua orang menerimanya. Namun Long Yun memasuki area rahasia utama menimbulkan kecurigaan banyak orang. Jialingxi, Lo Fong, dan Rong Jun semuanya setara dengannya. Jika salah satu dari mereka berhasil masuk ke arena rahasia utama, mereka juga akan menimbulkan kecurigaan yang sama. Tanpa keunggulan yang luar biasa, semua orang akan merasa tidak puas. Setelah kompetisi berakhir, Tuan Kesatria langsung mengumumkan kalau nanti akan ada spesialis yang menghubungi para peserta kompetisi yang berada di peringkat 1 sampai peringkat 100 untuk membawa mereka ke kantor pusat utama perusahaan Virtual Universe. Di sana mereka semua akan berkumpul dan kemudian menuju alam semesta. Mulai hari itu saja mereka tidak akan lagi biasa. Perusahaan Virtual Universe akan menggunakan seluruh kekuatan untuk membantu para peserta kompetisi. Dengan pengumuman itu, Tuan Kesatria secara resmi mengatakan kalau kompetisi jenius ini telah berakhir. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.